Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channel Teknologi Pendidikan. Pada tutorial kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara menggunakan Canva untuk pemula. Canva adalah salah satu aplikasi yang di dalamnya menyediakan ragam template dan juga menyediakan fitur-fitur editing sehingga teman-teman bisa berkreasi dan bisa membuat produk sesuai dengan keinginannya. Bagaimana teknik dan langkah-langkahnya? Mari kita ikuti tutorial berikut ini. Pertama, teman-teman harus membuka website www.canva.com, atau kalau teman-teman menggunakan Android dan HP, teman-teman download aplikasi Canva. Setelah itu teman-teman langsung register atau bahkan bisa dengan sign dengan Gmail yang sudah teman-teman ada di HP Android Anda. Nah, di sini saya posisinya sudah login dan sudah register. Nah, saya akan perkenalkan beberapa fitur-fitur yang saya kira powerful dan bisa teman-teman gunakan, terutama bagi teman-teman yang sebelumnya belum pernah mendesain. Maka dengan menggunakan aplikasi Canva, teman-teman bisa melakukan desain dengan mudah. Nah, di sini ada beberapa fitur. Yang pertama di sini ada home, ada template, ada features, ada learn, dan ada pricing gitu ya untuk membayar. Pertama kita klik template. Nah, jadi di sini template adalah menu yang nanti ada beberapa fitur-fitur. Pertama, sosial media. Nah, di template di sosial media ini teman-teman Canva sudah menyediakan template untuk Instagram Story, Instagram Post, Facebook cover, YouTube channel, dan sosial media lainnya. Jadi kalau teman-teman ingin membuat Instagram Story, ingin Instagram Post atau Facebook dan YouTube channel, ads dan semacamnya, maka nanti bisa langsung klik ini. Jadi ini adalah menu-menu yang dimana ketika teman-teman ingin menggunakan template sosial media, maka teman-teman langsung pergi ke sini. Kemudian yang kedua, template personal. Personal adalah di sini ada undangan, ada kartu, ada resume, ada postcard, dan ada ini t-shirt baju ya. Jadi ada template-template yang ini digunakan untuk personal. Kemudian yang ketiga, bisnis. Nah, ini penting banget teman-teman ketika teman-teman ingin membuat presentasi tapi teman-teman kebingungan dan membuat desain presentasinya, maka teman-teman bisa menggunakan Canva. Di sini juga website. Nah, website itu saya sudah berikan tutorialnya kemarin. Di samping teman-teman ingin bisa membuat website di Canva, teman-teman juga bisa membuat template website. Kemudian ada logo. Nah, jadi logo ini nanti cukup bagus ya untuk didesain dan diedit gitu. Kemudian ada kartu bisnis dan ada penagihan, ada business letter. Nah, selanjutnya adalah poster ya. Jadi untuk marketing teman-teman. Jadi kita teman-teman bisa membuat poster dan flyer atau bahkan infografik ya. Jadi infografik dan brosur dan proposal. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir ini ya, ini pendidikan. Jadi teman-teman, ini berguna banget bagi teman-teman yang aktif di dunia pendidikan. Jadi di sini ada lesson plan, worksheet, ada sertifikat, ada bookmarks, dan ada class schedule. Jadi itu beberapa fitur template yang ada di Canva ya. Kemudian yang selanjutnya di sini ada ini ya, langsung ke sini ya. Jadi teman-teman perlu ketahui bahwa teman-teman yang di Canva itu ada yang free, ada yang pro, ada yang education, dan ada non-profit. Nah, kalau yang saya lebih menggunakan yang free ya. Jadi nanti memang fiturnya terbatas. Kemudian yang pro, jadi ini untuk individu atau untuk bisnis ya. Ada yang untuk pendidikan dan ada yang juga untuk lembaga non-profit. Nanti itu bisa mendaftar ya. Kalau yang khusus free, teman-teman tinggal login dan register sesuai Gmail, maka itulah secara otomatis free ya. Oke, itu untuk pengenalan fitur. Sekarang kita coba klik salah satu fitur yang seumpamanya akan kita gunakan ya. Seumpamanya di sini saya ingin menggunakan fitur resume atau video atau website gitu teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman kalau yang di atas tadi fitur lengkap, maka di sini ada menu lagi yang di sini. Dan ini sama dengan yang di atas, tapi tampilannya akan seperti ini ya. Seumpamanya saya akan klik selamat Idul Fitri, ini template ya teman-teman ya. Kita klik itu. Nah, nanti di template ini teman-teman tinggal ngedit dan tinggal menyesuaikan dengan
keinginan kita. Nah, sekarang saya ingin jelaskan fitur-fitur dasar agar kita bisa mengedit. Jadi fitur-fitur dasar apa yang bisa kita gunakan untuk bisa mengedit gitu ya teman-teman ya. Kita tunggu, ini lagi loading teman-teman. Pertama ya teman-teman ya, pertama di sini ada template. Jadi saya akan terangkan beberapa folder yang ada di sini. Template, yang kedua ada upload. Jadi template ini berarti yang di sini ya. Nah, ini template ucapan selamat Idul Fitri gitu ya. Kemudian yang kedua ada upload. Upload itu di sini. Nah, upload apa sih gunanya? Jadi ketika teman-teman ingin mengupload gambar, atau ingin mengupload video, atau ingin mengupload audio, maka di sini tempatnya teman-teman ya. Jadi ini semacam media yang bisa kita gunakan nanti untuk menambah editing di fitur-fitur template yang sudah disediakan Canva. Di sini saya sudah banyak mengupload, mulai dari logo, mulai dari cover buku, mulai dari ya beberapa gambar-gambar yang saya gunakan untuk menambahkan gambar saya secara personal di template Canva. Kemudian yang selanjutnya foto ya. Nah, di foto ini teman-teman bisa menggunakan secara gratis fasilitas foto yang ada di Canva. Jadi foto ini banyak ya, mulai dari background di sini ya. Jadi foto itu nanti ini bisa dijadikan background ya. Jadi foto ini nanti adalah foto-foto gratis yang bisa dimanfaatkan untuk background gitu ya. Jadi kita klik white background, ada pastel background dan semacamnya. Selanjutnya ada ini ya, elemen. Nah, ini yang saya kira sangat-sangat powerful ya dari elemen. Elemen itu apa sih? Ini adalah semacam tambahan elemen yang difasilitasi Canva untuk mengedit template kita. Semuanya di sini saya klik ini ya, klik apa beduk ya, semuanya di sini. Maka di sini elemennya akan masuk ya teman-teman ya. Oke. Jadi kita banyak elemen sesuai dengan keyword yang kita masukkan. Seumpamanya kita sekarang lagi mempunyai Idul Fitri, maka kita bisa klik Idul Fitri ya, Idul Fitri, maka nanti elemen yang akan muncul adalah sesuai dengan keyword yang kita klik. Jadi di sini ada banyak template keyword elemen yang berkaitan dengan Idul Fitri gitu ya. Oke, kita kembali lagi. Jadi di sini kaya banget elemennya ya teman-teman ya, mulai dari yang sering digunakan di awas. Nah, ini yang penting juga, shape ini apa sih? Ini adalah semacam ketika kita ingin membuat frame ya, shape dan frame beda ya. Ketika kita ingin membuat tambahan animasi dari foto yang kita buat gitu. Begitu juga di sini ada frame, kemudian ada stiker. Jadi stiker ini banyak banget ya. Kemudian ada cat, kemudian ada gradient. Nah, ini gradient ini biasanya untuk memperjelas tulisan ya teman-teman ya. Ini semuanya gradient, ini biasanya untuk memperjelas tulisan. Saya sering pakai elemen ini karena nanti tulisannya biasanya akan lebih powerful dan lebih kontras. Semuanya saya klik ini dan semuanya di sini ya. Maka nanti teman-teman bisa nah, ini bisa posisinya di mana? Di belakang semuanya, to back, atau di antara ya, forward. Jadi ini powerful banget ya untuk digunakan. Kemudian selanjutnya ada ya, ini banyak banget, simple, ada stiker dan semacamnya. Itu yang elemen ya. Jadi elemen ini adalah elemen fasilitas tambahan yang disediakan oleh Canva. Kemudian yang selanjutnya ada teks. Nah, ini teks ini adalah font ya. Jadi font-font yang disediakan oleh Canva dan bisa kita gunakan untuk menambah desain kita lebih keren gitu ya. Semuanya di sini ya. Ada ini dari saya sering gunakan ini ya teman-teman ya, font-font tambahan ini. Jadi kalau diklik nanti di sini langsung kayak gitu ya. Semuanya. Nah, itu. Jadi ini nanti langsung di sini ya munculnya. Oke. Kita hapus dulu. Kemudian di sini banyak macam tag ya. Kemudian yang selanjutnya audio, sama dengan yang tadi. Ini adalah audio yang ada di Canva. Jadi kita bisa menambahkan, mengklik audio baru kita nanti akan muncul di sini. Umpamanya saya klik ini ya. Oke, maka di sini akan muncul nih audionya ya. Tuh. Jadi di sini tinggal untuk menghapus tinggal delete.
Begitu juga dengan video. Jadi ada Canva sudah memfasilitasi beberapa video yang nanti bisa dijadikan dan dimasukkan ke sini. Kemudian yang selanjutnya background ya. Nah, ini background ya teman-teman ya. Background ini nanti semuanya kita ingin mengganti background yang ada di desain kita, maka kita bisa mengganti semuanya dengan ini. Oke, ganti kan? Jadi cukup powerful semuanya dengan ini. Oke. Atau dengan ini. Jadi backgroundnya bisa ini ya, tergantung nanti kita ganti apa. Ini kan ada 3 elemen ini ya. Jadi bisa kita ganti semuanya, ganti ini ya. Ya, kita kembali ke sini. Jadi background ini pilihan-pilihan warna yang ingin teman-teman dapat di sini ya. Kemudian yang selanjutnya ini folder ya. Jadi kalau teman-teman ingin membuat folder, maka teman-teman tinggal dibuat di sini. Kemudian yang selanjutnya di sini more, style, chat. Nah, di sini ada beberapa ada beberapa layanan-layanan yang itu terintegrasi. Jadi ini bagusnya terintegrasi dengan Pixabay teman-teman ya. Pixabay itu adalah gambar di situ ada begitu banyak gambar yang bisa kita manfaatkan gitu ya. Kemudian kembali lagi dengan Pixabay, dengan Pixel Lab. Nah, jadi ini sudah terintegrasi dengan Pixel Lab juga. Jadi tinggal memunculkan aja ya. Seumpamanya di sini ada juga dengan Instagram barang. Jadi Instagram juga ada terintegrasi dan Google Drive dan Facebook. Jadi teman-teman nah untuk mengkonekkan tentu teman-teman harus mengkonek dan nanti login ya. Oke, jadi cukup powerful bagaimana fasilitas dan cara menggunakan Canva untuk pemula. Nah, yang terbaru teman-teman dari Canva adalah animasi. Nah, di animasi ini teman-teman ini lebih keren ya dan lebih bagus. Jadi kita bisa membuat animasi-animasi tulisan kita lebih interaktif. Jadi kita semuanya pakai ini ya. Maka oke, kita blok dulu ya semua ya. Oke, semuanya kita pakai ini. Jadi animasinya kayak gitu, semuanya kita beralih ke pen. Animasinya kayak gitu, ada rise gitu ya. Ini kayak di Filmora dan di media editing lainnya. Jadi itu cukup powerful dan cukup mudah. Selanjutnya adalah ini ya, menambah semuanya kita ingin membuat dalam bentuk video. Maka teman-teman bisa mengedit dan menambah seberapa banyak waktu yang kita inginkan. Nah, ini ada editing. Nah, di sini ada timing ya, jadi 4 detik, 9 detik sampai bahkan 30 ya sampai. Jadi ini cukup powerful bagaimana kita menggunakan dan menjadikan sebuah video. Kemudian kita di sini bisa mendownload teman-teman ya. Ketika teman-teman sudah selesai melayout, maka teman-teman bisa mendownload di sini dan bisa nge-share. Jadi ini bagusnya semuanya kita ingin berkolaborasi dengan teman-teman yang lain, maka kita share. Dan di share ini nanti teman-teman yang lain yang kita share sebagai apa? Apakah bisa edit atau hanya bisa menggunakan template dan hanya menyaksikan. Jadi kita pilih sesuai dengan mereka diposisikan sebagai apa. Karena kita sebagai owner, sebagai admin utama, kita punya kebebasan semuanya hanya sebagai untuk bisa mengedit. Maka kita klik edit, kemudian klik link dan kirim ke teman yang satunya sehingga mereka langsung secara otomatis masuk dan bisa menggunakan template. Kemudian di sini setelah itu ya ada download. Nah, sebelum download di sini saya klik ada fitur baru juga integrasinya di sini. Nah, di sini ya. Jadi di sini bisa teman-teman untuk bisa terintegrasi dengan Instagram bisnis ataupun personal, serta di sini ada schedule. Jadi bagusnya di sini kita bisa melakukan schedule ketika terintegrasi dengan Instagram, tapi memang harus ini ya teman-teman ya. Harus pro. Jadi harus pro ya, bagi teman-teman yang basic belum bisa melakukan schedule postingan Instagram dengan bantuan Canva, belum bisa. Oke, di sini itu cukup lengkap dan powerful bagaimana kita menggunakan Canva untuk pemula. Jadi mungkin itu aja ya teman-teman, teknik dan cara-cara kita mengenal dan menggunakan aplikasi Canva untuk pemula. Sangat powerful dan sangat-sangat saya anjurkan bagi teman-teman terutama yang memang sebelumnya belum terbiasa dengan desain, aplikasi desain seperti Corel, Photoshop dan aplikasi-aplikasi lainnya. Maka dengan Canva teman-teman bisa dengan mudah menggunakan dan mendesain.
Mungkin itu aja untuk tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.